Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita sudah lihat sistem modulasi QPSK. Eh, Kali ini kan kita tunjukkan yang belum sempat kita jelaskan minggu lalu, yaitu simulasinya. Jadi sudah kita tunjukkan, kemarin sudah kita share programnya, tetapi belum kita jelaskan bahwa pada bit input ini kan dimasukkan bit secara serial 10, 01, 11, dan 10 dan 00. Kemudian masing-masing ini akan dimasukkan secara serial, kemudian akan diumpankan secara paralel ke kanal I dan kanal Q. Sehingga saat 1, maka gambar ini adalah gambar yang sama. Oke, saat masuk di sini 1, 1, maka kanal I masuk 1 bit 1, pada kanal Q masuk 1 buah bit 1. Di mana karena sudah dibagi ke dalam dua kanal, maka kecepatannya menjadi setengahnya. FB per 2, artinya durasinya akan semakin panjang. Nah, ini juga kita buat seperti itu. Di kanal I 1, 0, maka akan masuk 1 bit 1 dan 1 buah bit 0 dengan durasi 2 kali bit input. Nah, kemudian masing-masing ini akan dimodulasi oleh sin omega CT dan cos omega CT. Ini ditunjukkan oleh gambar kedua. Nah, ini bit 0, ini kanal Q tadi ya. Kanal bit ini akan dimodulasi oleh sin omega CT, sehingga kalau min 1 keluarannya adalah min sin omega CT. Sedangkan 1 keluarannya adalah 1 keluarannya adalah sin omega CT. Sedangkan pada kanal Q, saat 1 keluarannya adalah cos omega CT, saat min 1 adalah min cos omega CT. Nah, ini akan dijumlahkan masing-masing ini pada linear samar. Jadi output ini min sin omega CT dan cos omega CT akan dijumlahkan di sini sehingga menghasilkan output QPSK. Sehingga output masing-masingnya adalah ini. Ini sengaja kita buat agar ada 4 kombinasi input. Coba perhatikan, ini 10, 01, 11, dan 00. Sehingga kalau ini kita tambahkan oke, ini dia untuk masing-masing input. 01 keluarannya adalah ini, 10 keluarannya adalah, kemudian 11 adalah ini, kemudian adalah 00. Sesuai dengan, jadi ini kan bisa kita simulasikan dengan MATLAB. Kalau kita sudah ya memahami konsepnya, ya bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, ini tampilan yang sama ini yang kita tampilkan di MATLAB. Oke, kemudian perlu kita ingatkan lagi untuk bandwidth PPSK adalah perkalian kita turunkan dari rumus ini. Sedangkan untuk QPSK bandwidthnya juga sin omega AT kali sin omega CT. Tetapi untuk QPSK yang dilihat adalah output salah satu Oke, jadi kita ambil output salah satu balance modulator kanal I atau kanal Q. Kita modulasinya sama, cuma nilai ini yang berbeda. Kalau di PPSK, karena dia langsung input sebesar FB, balance modulator, modulasinya carrier sin omega CT, sehingga ini langsung FB ini yang dikalikan ini misalkan adalah sinyal dengan fundamental FA. Kalau inputnya FB, maka ini adalah FA, di mana FA ini adalah FB per 2. Nah, sedangkan karena untuk QPSK, balance modulatornya sudah di inputnya ini sudah FB per 2, maka tentu kecepatan bitnya lebih rendah sini, yaitu FA-nya ini adalah FA pada kanal Q maksudnya, atau FA pada kanal I itu adalah sebesar FB per 4. Karena kecepatannya sudah
setengahnya. Jadi itu yang perlu kita ingatkan, sehingga untuk sistem modulasi yang lebih tinggi, ya dia tetap menggunakan balance modulator, cuma kecepatan inputnya nih yang berubah. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini rumusnya sama, tetapi ini kita gunakan FP/4, sedangkan pada Ki PSK nah ini kita gunakan FA-nya adalah FB/2 saja. Kemudian apalagi yang kita ingatkan minggu lalu bahwa bautnya, kecepatan perubahan output adalah setengah dari kecepatan perubahan input. Artinya apa? QPSK bisa mentransfer bit 2 kali lebih cepat dibanding BPSK. Nah, untuk ini kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa ini menunjukkan konstelasinya posisi bit di diagram fasa sudut, bahwa dengan QPSK maka setiap bit boleh selama transmisi boleh terjadi perubahan fasa sejauh 45 derajat. Jadi masih aman ya bergerak 45 derajat. Kemarin kita jelaskan bahwa bisa jadi ini tidak seperti ini sampai 25, bisa jadi bergeser fasanya ya, sehingga untuk QPSK ini masih boleh bergerak sejauh 45 derajat. Modulasi kemarin juga sudah kita jelaskan, pada prinsipnya adalah kita mengalihkan lagi sinyal carrier dengan sinyal QPSK dengan carrier yang sama. Oke, ini sinyal QPSK akan dibagi ke kanal I dan kanal Q lagi dengan power splitter, artinya sinyalnya sama tetapi dayanya lebih kecil. Kemudian ini dikalikan lagi dengan sin omega CT, ini dengan cos omega CT, sehingga didapatkan ini. Nah, di halaman sebelumnya sudah dijelaskan penurunannya, sehingga pada LPF hanya sinyal DC yang keluar. Jadi ini. Oke, ini. Ini setelah kita selesaikan didapatkan min setengah cos 2 omega CT, setengah sin 2 omega CT, setengah sin 0, sehingga yang komponen frekuensi tinggi ini akan difilter. Sehingga tinggal sisanya ini habis semua, tinggal tegangan setengah volt dan sebaliknya. Oke, tugas Anda adalah pelajari 8 PSK. Artinya N sama dengan 3, M sama 8. Jelaskan transmitternya. Saya perhatikan sekarang input ke modulator adalah setiap 3 bit. Dibagi kanal Q, kanal I, dan kanal C. Nah, ini yang membedakannya dengan QPSK. Jadi 3 kanal. Ini tetap modulatornya sama dengan modulator BPSK, tapi tambahnya adalah ada kanal C, ada komplement di sini, C inverse, untuk menghasilkan 4 level tegangan yang berbeda. Jadi ini Anda pelajari bahwa ketika masuk 000, maka setiap kombinasi bit ini akan dinyatakan dengan 4 tegangan yang berbeda. Saat input 0, 0, berarti ini 0, 0, 0. Sehingga kanal ini, input IC ini, saat 00 akan diberikan tegangan 541, 01 ini, 10 ini, 11 ini. Jadi masing-masingnya dikonvert dulu ke 4 level tegangan yang berbeda. Baru dimodulasi. Ini yang harus Anda jelaskan. Sehingga dengan membuat tegangan seperti ini, memungkinkan kita bisa menghasilkan 8 output PSK. 8 output yang berbeda. Oke, ini silakan Anda jelaskan bagaimana proses modulasinya. Ya, tadi jelaskan salah satunya saat 000 apa yang terjadi, kemudian apa outputnya. Nah, dapat kita lihat ternyata sinyal kembang sinyal ini, di mana sin omega CT digeser ke 8 fasa yang berbeda. Nah, tinggal jelaskan diagram blok transmitter, receiver, dan bandwidth. Nah, bandwidthnya tetap sin omega AT, sin omega CT, tetapi ya karena sudah dibagi ke 3 kanal, dia akan menjadi FB/4. Nah, ini Anda jelaskan di tugas. Ini juga dengan cara yang sama menunjukkan ketika input 110, nah ini adalah kanal C, kanal I, dan kanal Q. Kemudian ini adalah output tegangannya.
Ada 4 output tegangan tergantung nilai kanal I dan kanal C. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian tentu ini dia output balance modulatornya masing-masingnya, karena dia tetap sin omega CT, tetapi amplitudonya kita atur menggunakan 2 atau 4 level converter. Oke, dengan kombinasi ini bisa dapatkan 8 output B8 PSK. Kemudian tentu seperti yang dijelaskan bahwa dia mampu membawa 3 bit dalam satu simbol atau dalam satu fasa. Artinya apa? Dia akan 3 kali kecepatan BPSK. Kemudian sekarang dia masing-masingnya terpisah 22,5 derajat. Jadi ini kemungkinan dia bergerak menjadi lebih kecil. Selama transmisi dia tidak boleh jauh-jauh, lebih dari 22,5. 110 bisa terjemahkan 111. Oke, jadi seperti ini. Bandwidth-nya menjadi lebih kecil, semakin kecil, tetapi jarak antar simbol semakin dekat. Coba kita perhatikan untuk 16 PSK. Ini lebih dekat lagi. Ini hanya 11,25 derajat boleh bergerak. Jadi semakin tinggi nilai M, bandwidth-nya menjadi lebih kecil, transfer bit-nya menjadi semakin cepat, tetapi kemungkinan salahnya semakin besar. Oke, jadi ini yang harus kita dapat dalam sistem modulasi MRI. Jadi semakin tinggi nilai M-nya, maka semakin rentan terhadap kesalahan bit di penerima. Nah, untuk itu, untuk memperkecil jarak antar konstelasi pada nilai M yang lebih besar, maka dikembangkan sistem modulasi QAM, jadi Quadrature Amplitude Modulation. Nah, ini kita langsung ambil contoh 8 QAM. Oke, ini Anda jelaskan bahwa bagaimana pula caranya mendapatkan sinyal yang sebelumnya kita jelaskan dulu. QAM adalah seperti ini, bahwa tidak hanya fasa yang kita modulasi, amplitudonya juga kita modulasi. Tujuannya apa? Memperjauh jarak ini. Ini sekarang bedanya dengan keep. Kalau ini sekarang kembali lagi boleh bergerak 45 derajat. Ini juga boleh bergerak 45 derajat. Nah, di sini idenya bahwa amplitudonya dibedakan. Kalau amplitudonya sama, ini tentu akan berhimpit ya. 10 dan 11 tidak bisa kita kenali. Jadi 10 dibuat amplitudonya lebih kecil dibanding 11. 110 ini 110 amplitudonya lebih kecil dibanding 111 dengan fasa yang sama. Jadi ini kita sebut ya Quadrature Amplitude Modulation. Jadi tujuan utamanya adalah memperbesar jarak antar konstelasi, memperbesar fasanya. Jadi dia boleh bergerak masing-masing 45 derajat. Padahal tadi di sini hanya boleh bergerak hanya tadi 22,5 derajat. Jadi keuntungan antara kecepatan transfer bit dari bandwidth dan bautnya sama antara 8 PSK dengan 8 QAM. Tetapi untuk QAM kemungkinan errornya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena jarak antar konstelasi yang dengan amplitudo yang sama sudah lebih jauh, kembali lagi ke 45 derajat. Padahal dia bandwidth-nya sama dengan 8 PSK, tetapi lebih handal dibanding 8 PSK. Kenapa? Karena kemungkinan salahnya menjadi lebih kecil dibanding 8 QAM. Oke, jadi di tugas ini selain Anda menjelaskan blok diagramnya, ini yang saya minta pemahaman Anda mengenai kenapa kok harus QAM. Harus bisa Anda menjelaskan bahwa ternyata tujuannya adalah dengan memodulasi amplitudo dan fasa, kita mampu mendapatkan 8 simbol yang berbeda, tetapi di diagram fasa dia tetap terpisah cukup jauh. Contohnya ya, sekarang Anda bandingkan juga antara yang sama 8 PSK dengan 8 QAM.
maka kan ada lagi nanti 16 QAM. Nah, ini tentu transfer rate-nya lebih cepat dibanding 16 PSK. Ya, tentu kemungkinan dia tidak akan serapat ini antar. Coba bandingkan juga 16. Tadi kita punya 16. Ini berdekatan sekali, tetapi 16 QAM. Mana tadi? Oke, ini 16 QAM. Nah, ini bisa bergerak sejauh sekian. Ini juga bisa bergerak lebih jauh dibanding QPSK. Jadi selama transmisi, ya artinya apa? Ketika ditransmisikan 16 PSK dengan 16 QAM, maka kemungkinan salah terima bit tentu jauh lebih besar 16 QAM dibanding 16 PSK. Jadi ini gunanya kita menggambarkan di dalam fasa salah satunya. Oke, jadi kita akan lihatkan salah satunya kenapa di dalam sistem telekomunikasi seluler bisa Anda lihat semakin lemah sinyal handphone kita, maka semakin lelet pula internetnya akan semakin lambat gitu ya. Nah, apa itu yang terjadi? Jadi untuk sistem seluler sekarang itu sudah menerapkan ini mobile station, ini adalah station, ini sudah diterapkan modulasi adaptif. Nah, jadi semakin ini dia adaptif. Jadi handphone kita ternyata modulasinya tidak tunggal. Station juga. Jadi modulasinya berubah-ubah dari QPSK, 16 PSK, dan 32 QAM. Jadi kita sudah tunjukkan bahwa semakin tinggi nilai M, maka semakin cepat transfer bit. Sehingga kalau kita saat handphone kita menggunakan ini, maka internetnya akan cepat sekali. Ya. Nah, jadi pada sistem mode, tetapi resikonya tadi apa? Semakin tinggi nilai M-nya, kemungkinan salahnya semakin kecil. Jadi 32 QAM ini akan digunakan oleh telepon kita ketika kita berada dekat dengan menara ini, base station. Jadi sistem modulasi ini akan berubah dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil M-nya. Jadi semakin jauh dari BTS, maka modulasinya semakin ini, kira-kira seperti itu, 16 PSK. Dan saat sinyal kita full, maka modulasi yang digunakan juga yang terbaik, yaitu QAM. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok berubah-ubah kecepatan internet kita semakin jauh, semakin kecil sinyalnya, ya gara-gara ini. Semakin jauh kita dari BTS, maka biar tidak terjadi kesalahan bit yang besar, maka digunakan MRI yang lebih kecil. Oke, jadi ini yang harus untuk nanti di SKB. Ya, kenapa kita nanti akan dijelaskan lagi ada modulasi adaptifnya. Ini kita sebut ya, proses berubah-ubah ini namanya modulasi adaptif modulation. Di mana perangkat kita bisa beradaptasi dengan jarak sehingga akan digunakan sistem modulasi yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan bit. Bisa saja ini tetap digunakan 32 km, tetapi informasi yang Anda terima keliru semua, jadi tidak ada gunanya ya. Jadi makanya sudah didesain sedemikian rupa perangkat mobile kita akan mampu beradaptasi menggunakan skema modulasi yang cocok untuk kondisi lingkungannya. Maaf, ini lupa, ini 64 QAM. Jadi makanya semakin dekat kita ke BTS, maka semakin full sinyal kita. Misalkan ini untuk adaptif, ini adalah untuk 4G. Kemudian ini adalah semacam summary ya. Ya, ini summary-nya modulasi QPSK 8 km, 16 km, ini adalah N-nya, ini adalah M-nya. Kemudian ini bandwidth-nya, dapat terlihat 8 PSK dengan 8 km, bitnya sama, bautnya juga sama. Ini juga, ini ditunjukkan kemungkinan output-nya. Nah, ini untuk QAM sampai 128 QAM, tetapi di 4G kita gunakan masih 64 QAM. Ini adalah perbandingan bandwidth-nya, dan ini adalah